Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khuluqana ya rabbal alamin innaka antas sami'ul alim. Alhamdulillah, kita kembali di kajian fikih ekonomi Islam yang kita akan membahas di dalamnya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan muamalah, dengan ekonomi, tema per tema sesuai dengan urutan yang kita bahas dalam kitab Ma la yasa'ul faqih, Ma la yasa'ut tajiru jahluhu, ya. Karya dua orang syekh, yaitu Syekh Profesor Dr. Salah As-Sawi dan Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih hafizahumullah, yang mana kitab ini diterjemahkan oleh Pustaka Darul Haq dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ya. Diterjemahkan di sini oleh Ustaz Abu Umar Bashir, ya, dan dimuraja oleh tim Pustaka Darul Haq Jakarta. Kali ini kita akan memulai pembahasan yang mana diawali sebelum masuk ke dalam masalah-masalah real muamalah, yaitu masalah-masalah fiqhiyah. Kita masuk dulu atau memulai terlebih dahulu ke masalah akhlak usahawan muslim. Ke masalah akhlak usahawan muslim. Ketahuilah ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, teman-teman Rabbani dan juga Niaga TV yang dirahmati Allah, bahwasanya sebagian ulama mengutamakan mempelajari adab dan akhlak sebelum mempelajari suatu cabang ilmu. Banyak dari kaum muslimin, mereka sangat getol, rajin dalam menggeluti suatu ilmu, benar-benar rajin, benar-benar detail, tapi sampai lupa mempelajari akhlak dan adabnya. Imam Malik sampai pernah berkata, Ta'allamul adab qabla ta'allumika al-ilm, yaitu pelajarilah suatu adab akhlak sebelum kamu mempelajari ilmu. Sebelum kita masuk dan merasuk ke dalam ranah muamalah, sektor realnya, hukum-hukum fikih berkaitan dengannya, juga gambaran-gambarannya, maka merupakan langkah yang sangat tepat bagi kita untuk memulai dalam atau mendalami masalah tauhid dan akhlak, akidah dan akhlak, ya. Masalah akidah dan akhlak ini insyaallah sangat menunjang untuk masalah-masalah fikih nanti. Karena ketika seseorang mempelajari ilmunya saja, maksudnya mempelajari hukum-hukum saja, tapi dia tidak diingatkan tentang akidah dan juga akhlak, maka takutnya dia akan menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu ini haram, tapi tetap dia kerjakan. Dia tahu itu bersyubhat, tapi tetap dia geluti. Tapi kalau misalnya kita telah menetapkan dan menancapkan, ya, pondasi akidah dan juga akhlak yang mulia, maka ketika kita tahu hukum, kita akan bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas benar-benar menuju ke pengampunan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sekarang melanjutkan ke kitabnya, dari kitab Ma la yasa'ut tajiru jahluhu, yang artinya yang seorang pedagang itu tidak layak untuk tidak tahu hal-hal ini dalam satu kitab, ya. Kita lihat di sini ada yang kedua, ya. Jadi kan kita masih membicarakan perihal apa? Kode etik, ya, norma
dalam normanya atau etika atau akhlak usahawan muslim. Pertama kemarin ya, kita telah membahas tentang niat yang tulus. Niat seseorang dalam berdagang apa? Niat seseorang dalam mencari usahanya apa? Kemudian bagaimana pandangan dia mengenai harta dan dunia. Ya, bagaimana pandangan seseorang mengenai harta dan dunia. Itu penting. Ketika seseorang salah dalam memandang harta dan dunia, menganggap bahwasanya harta ini adalah miliknya murni, maka itu akan salah ke depannya. Sehingga yang namanya pikiran, pandangan itu perlu diperbagus lagi supaya ke depannya menjadi lebih bagus. Itu yang pertama, kemarin tentang niat. Yang kedua adalah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu al-khuluq al-hasan atau al-akhlaq al-hasanah, yaitu akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang luhur. Dikatakan oleh penulis hafizahumullah, wa minhu fi alamil istithmar as-sidqu wal amanatu wal qana'atu wal wafa'u bil wa'di wa husnul qada'i wa husnul iqtida'i wa inzarul mu'siri wa iqalatul atharati wal wafa'u bil huquqi wa tajannubul matali wal ghishu wat tadlisu wa nahwuh. Masya Allah, banyak sekali yang merupakan budi pekerti atau akhlak pengusaha muslim. Untuk Anda semua alhamdulillah muslim. Oleh karena itu Anda ketika berusaha ingin menerapkan usahanya ala syariah Islam, bukan? Tentu. Tetapi awali dengan akhlak yang muslim, akhlak islami. Di antara budi pekerti, ya, akhlak islami dalam alam istithmar. Apa alam istithmar? Dunia usaha, dunia perdagangan. Dalam dunia perdagangan itu ada akhlaknya. Di antaranya, dikatakan di antaranya berarti belum semuanya. As-sidq, kejujuran. Kejujuran merupakan basic, sangat basic dalam berdagang. Akhlak basic dalam berdagang. Sekarang banyak sekali dari pedagang yang tidak memegang kejujuran. Yang penting laku atau yang penting ada pembeli. Biarpun tidak jujur. Ini bukan merupakan akhlak dan ini menjauhi diri dari berkah penghasilan. Kemudian ada juga dikatakan wal amanah. Masalah amanah. Sikap amanah. Amanah ini baik oleh bosnya ataupun oleh pegawainya dan bawahan-bawahannya. Kita sering mendengar banyak dari pegawai itu suka mencela bosnya. Mungkin bosnya pelit, atau bosnya suka banyak ngatur, ya, atau mungkin bosnya jarang ngontrol sehingga banyak yang terbengkalai. Baik, coba perhatikan para pegawai, ya, semoga dirahmati Allah, yang sekarang mungkin di bawah naungan para bos, para pegawai ini. Apakah pegawai-pegawai ini di sisi lain mencela pemimpinnya, yaitu mencela bosnya? Apakah mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat ketika bekerja, ya, misalnya di pabrik kertas? Ya, apakah benar-benar menjaga amanat kerja, menjaga waktu kerja sehingga efisien waktunya, atau menunda-nunda agak terlambat, ya, atau mungkin waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja malah digunakan untuk chattingan. Bukankah ini sama dengan berkhianat, menyelisihi amanat kerja? Bukankah udah ada SOP-nya? Ya, standar operasional seperti apa? Apa yang harus dilakukan pada masa-masa ini? Bagaimana prosedurnya, peraturan dan semacamnya, terms of service-nya bagaimana, agreement-nya bagaimana, semua sudah diatur bukan? Sudah dibaca? Sudah dibaca. Sudah kita tanda tangani ketika kita applying a job, ketika kita mulai melamar pekerjaan, ditantangani, setuju semua itu, dan gaji pun kita setuju berapa nominalnya. Tapi kemudian kenapa ketika di masa kerja mungkin awal-awal masih memegang amanat, tapi kemudian ketika di depannya terus sudah setahun 2 tahun mulai longgar itu amanat. Taib. Amanat harus ditunaikan dalam Islam. Ini merupakan akhlak. Kemudian yang ketiga di antara akhlak, al-qanaah.
Al-qanaah ini adalah sikap legowo dengan apa yang ada. Dia tidak jauh dari kata rakus, ya, atau lawannya dari rakus. Yaitu qanaah itu uh, merasa tunduk dengan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan pada dirinya. Itu qanaah. Cukup seperti ini, ya, dan ini sudah mencukupi, dan saya tidak mau benar-benar jauh melampaui batas dalam mengkonsumsi misalnya dan segala. Karakter qanaah dalam akhlak Islam itu memberikan hati yang legowo dan lapang. Misal gaji UMR sekarang mungkin di atas 3 juta, taib. Dan kebutuhan hidup sekarang besar. Nah, taib. Sekarang sebelum kita mengeluh masalah sedikitnya income dan membludaknya outcome, coba kita tanamkan dulu sifat qanaah. Sifat qanaah. Karakter qanaah ini bukan hanya masalah menerima gaji apa adanya dengan nominal seperti itu. Tapi ada masalah lain sifat qanaah, yaitu ketika kita mengkonsumsi suatu makanan atau kita menjadi konsumen suatu barang, apakah kita membelinya secara berlebihan? Kalau misalnya memang banyak dan dimanfaatkan, tafadhol, silakan. Tapi ketika banyak dan tidak digunakan sia-sia, berarti ini belum qanaah. Berarti masalah qanaah ini penting juga untuk mengatur adanya outcome. Ketika kita hanya punya income-nya 3,5 juta misal dalam 1 bulan, misal ini sudah sangat standar sekali atau agak terjepit kalau untuk standar Jakarta, ya. 3,5 juta untuk 1 bulan, misal itu sudah bayar kontrakan, misal kontrakan berapa 1 bulan, atau udah dijamak ya sama yang sebelumnya, bayar anak sekolah, ya, bayar transport seperti bensin dan seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu kita tinjau lagi di antara makanan. Misalnya, apakah kita kalau makan tuh banyak-banyakan? Nah, itu dia. Coba masalah qanaah ini juga perlu diperhatikan untuk seorang pengusaha muslim. Tapi kadang-kadang memang pengusaha itu sangat qanaah. Karena kalau dia tidak qanaah itu, tidak merasa cukup, tidak mubazir pengeluaran, bakal rugi. Itulah biasanya pengusaha kayak gitu. Dipelit-pelitin untuk diri sendiri. Ditabung-tabung benar-benar. Ya, itu bagus kalau untuk pengusaha. Wal wafa'u bil wa'di. Dan juga ada yang namanya wafa bil wa'di. Yaitu menunaikan, wafa itu menunaikan dengan tepat al-wa'd, janji. Misal Anda berdagang secara online, ya. Secara online, ya. Kemudian orang yang menjadi konsumen Anda memesan. Dan Anda menjanjikan 2 hari lagi akan saya kirim barangnya. Barang sudah siap, namun saya belum siap sekarang mengirim, maka saya kirim nanti 2 hari lagi. Ini janji bukan? Janji. Kemudian uang telah ditransfer. Dan ternyata 2 hari setelahnya dia belum mengirim. Dan dia sebenarnya tidak ada uzur untuk belum mengirim. Nah, kan dia memang malas. Ini berarti tidak wafa bil wa'd. Tidak menepati janji walaupun di hari ketiga dia menunaikan janjinya, tapi kan janjinya di hari kedua. Baik, kemudian wa husnul qada, dan bersikap konsekuen, ya, dalam membayar hutang di sini. Wa husnul qada, ya. Wa husnul iqtida, di sini masalah hutang juga bagus. Dia bayar sesuai dengan janji, dan orang yang menghutangi juga tidak sangat memaksa. Tapi kemudian wa inzar al-mu'sir, yaitu memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang berhutang. Maksudnya ketika ada orang berhutang kepada Anda, hutangnya kisaran 20 juta misal untuk modal dagang misal. Nah, dia adalah seorang pedagang pemula, ya. Dan Anda beri hutang 20 juta, ya tentu tanpa persenan ribawi, tanpa persenan bunga dan semacamnya. Anda biarkan itu 20 juta. Kemudian ada kesepakatan antara yang menghutang dan Anda, yang berhutang ini, dan Anda sebagai orang yang beri hutang. Kesepakatan cicil tiap bulan 1 juta. Cicil tiap bulan 1 juta. Baik.
Tiap bulan cicil 1 juta. Di bulan pertama ternyata dia tidak mampu membayar 1 juta full. Dia hanya mampu membayar 500 ribu. Kemudian Anda memaafkan. Baik, ini bagus. Sangat bagus. Ketika memberikan uzur kepada orang yang berhutang tapi dia terbayar, bagus. Kemudian di bulan keduanya ternyata dia belum bisa menjamak hutang 1,5 juta. Melainkan dia baru bisa membayar 500 juga. Kemudian Anda berikan uzur, tafadhol, tidak apa-apa. Ini juga bagus. Sampai kemudian tadinya jarak atau durasi pembayaran hutang yang tadi disepakati 20 bulan, setiap bulan 1 juta sampai bulan ke-20, ternyata qadarullah sampai 35 bulan misal. Maka inzar al-mu'sir ini yaitu memberikan kelonggaran pada orang yang tidak mampu, ya, mu'sirnya tidak mampu membayar. Maka tidak masalah. Ini bagus, merupakan akhlak seorang yang memiliki uang. Di sini mu'sir perlu dipahami adalah orang yang memang dia ini kesulitan membayar hutang. Kesulitan membayar hutang bukan bermakna tidak punya uang sama sekali, bukan. Tetapi misal ada seorang kepala keluarga memiliki istri 1 dan memiliki anak 4. Semua anaknya itu sedang sekolah. Anak pertama biaya SPP-nya misal 300 ribu, anak kedua 300 ribu, anak ketiga 300 ribu, anak keempat masih TK mungkin bayar 100 ribu. Anggap untuk 4 anak ini dalam 1 bulan hanya untuk SPP menghabiskan 1 juta full. Itu hanya SPP. Belum masalah makan mereka, uang transport mereka, uang jajan mereka, belum untuk makanan di rumah, belum untuk mungkin pakaian dan seterusnya, belum untuk misalnya membayar laundry dan banyak sekali. Sehingga kepala keluarga ini dia bekerja, kalau istrinya di rumah, ibu rumah tangga. Kepala keluarga ini dalam sebulan dia mempunyai gaji anggap 4 juta. Anggap 4 juta, pemasukan dia murni 4 juta. Dia berhutang kepada Anda sekitar 10 juta misalnya untuk menambal masalah masuk sekolah anaknya misalnya, daftar ulang dan semacamnya. 4 juta ya. 4 juta per bulan. Dan dalam 1 bulan, setiap bulan selalu begini, dalam 1 bulan dia habis 4 juta itu. 1 juta hanya buat SPP, 1 juta untuk hal-hal embel-embel gitu kan. Mungkin cucian ya atau listrik gitu kan. 2 juta ini untuk keperluan makan, berobat dan seterusnya. Habis 4 juta. Ini termasuk mu'sir atau tidak dalam membayar hutang? Termasuk mu'sir, orang yang kesulitan membayar hutang. Di sini ketika dia tidak membayar hutang, padahal dia punya duit 4 juta di awal bulan, itu tidak masalah. Karena apa? Karena dia termasuk orang yang kesulitan membayar hutang. Jadi jangan dibedakan ketika dia bergaji 5 juta tapi kebutuhan bulanannya 4 juta, 1 juta masih tersisa, maka bayar 1 juta itu. Ini harus dibedakan. Makanya orang yang memberikan hutang, menghutangi, itu juga perlu meninjau dan melihat orang yang berhutang ini. Dia apakah termasuk orang yang mu'sir atau orang yang musir? Yaitu orang yang kesulitan untuk membayar hutang atau orang yang memang longgar dan punya kemampuan membayar hutang. Kemudian juga ada wa iqalatul atharat. Ya, iqalatul atharat. Ya, di sini iqalatul atharat adalah memahami ya, kekurangan orang lain, ya, memahami kekurangan orang lain. Ya. Seorang pedagang juga perlu memahami misalnya ya kekurangan servis dan pelayanan dari distributor misalnya. Dari operatornya susah karena koneksinya susah misalnya. Harus dipahami hal seperti itu, ya. Misal ketika kita memiliki toko ya dan kita telah mengkontak distributor, ya kita kontak dia, saya memesan setelan pakaian baju takwa, misal saya memesan 10 lusin. Berarti berapa? 120 pakaian, 120 pakaian.
Dan juga saya memesan untuk celana pendek ya sebanyak 5 lusin, celana panjangnya sebanyak 5 lusin. Berarti total semua itu ada 240 bahan ya. Baik. Kemudian kan distributor menyetujui. Oke, siap. Pada hari ini juga saya butuh, kata Anda. Kemudian pihak distributor pun menjanjikan, oke, kami akan segera berangkat dengan truk kami, dengan truk. Ya, karena yang banyak misalnya. Misal ya. Kemudian berangkatlah itu dengan janji insya Allah sore nanti akan datang. Oke, sore nanti akan datang. Dan kita mengkontaknya pada pagi hari. Kemudian dipilihlah itu baju dengan kriteria yang kita sebutkan, alhamdulillah. Kita tinggal menunggu di lapak kita, di rumah kita, atau di toko ruko kita. Kita menunggu mereka datang. Nah, ternyata pada sore hari masih belum ada kabar, belum datang. Nah, kemudian kita SMS atau WhatsApp ke distributornya atau kepada servernya, pelayannya, atau kepada sopirnya. Ternyata ada kabar bahwa saya terjadi kemacetan di tengah jalan. Taib. Kemudian setelah itu Anda langsung mengumpat dan menghakimi distributor ini longgar dalam masalah ketepatan datang. Anda marah-marah, ya, kemudian menyalahkan, saya tidak akan merekomendasikan Anda sebagai distributor kepada teman-teman seprofesi saya. Taib, apakah ini merupakan akhlak yang baik dalam Islam? Tidak. Akhlak yang baik dalam Islam itu adalah memahami kekurangan yang maklum. Hal seperti maklum, ketika misalnya Anda melihat kemacetan di Jakarta dan Anda tahu itu ya, mungkin yang pernah ke Jakarta atau yang sekarang stay atau tinggal di Jakarta akan sangat paham. Untuk mengantar barang dengan truk ya, itu kadang-kadang kendalanya itu bukan di masalah bensin, bukan di masalah capek atau apa, kendalanya di macet. Nah, hal seperti ini harus dimaklumi. Hal semacam ini harus dimaklumi. Contoh lain, saya pernah menemukan salah satu perusahaan jasa antar barang, ya, jasa antar barang. Di akhir-akhir Ramadan kemarin 1437, di akhir-akhir Ramadan ya mungkin menjelang Lebaran ya, 10 hari terakhir ya, 5 hari terakhir lah ya, itu telah ditetapkan oleh pihak pengirim jasa, pihak pemilik jasa itu, jasa pengiriman barang yang sudah nasional bahkan internasional ya. Ini pada tanggal 3 hari menjelang Ramadan, 3 hari menjelang Lebaran, toko ditutup. Ya. Semua cabang ditutup kecuali pusat. Kenapa cabang ditutup? Ketika itu memang untuk liburan. Karena para pegawainya akan libur. Tetapi katanya pengantar jasa kami, pengirim barang, pengiriman tetap berlaku. Yaitu kalau misalnya Anda mengirimkan pada tanggal 26 Ramadan 1437, maka tetap diterima dan tetap dijalankan. Ya, dikirim ke tujuan masing-masing. Tetapi masalahnya adalah seperti ini yang kita temukan di lapangan. Ketika di bulan Ramadan, trafik dan lalu lintas perdagangan ya itu sangat banyak ya, membludak atau kalau istilahnya overload ya. Jadi trafiknya itu sangat overload. Sehingga terjadi kemacetan di berbagai sektor tentu saja. Karena apa? Karena membludak, pengiriman membludak. Trafik jual beli ketika itu sangat meningkat. Orang-orang banyak misalnya yang populer pada menjelang Lebaran tentu saja adalah apa? Ya baju-baju busana muslim seperti sorban, peci, baju takwa atau baju koko istilah kita, kemudian sarung atau celana muslim gitu kan. Itu membludak di mana-mana. Dan kita tahu bahwasanya semenjak 2010 sampai kekinian yang namanya toko online itu tentu memiliki peran yang besar untuk membludaknya atau overloadnya pengiriman barang jualan. Nah, ketika itu kita membeli suatu barang melalui toko online, salah satu situs online. Kita beli, kita tekan, setelah kita kirim. Baik, ya kita kirim. Kemudian kita mengambil server pengiriman yang kita suka
Dan ternyata server itu sedang terjadi overload dalam pengiriman barang-barang. Ya, kita pilih paket yang esok hari sampai, taunya baru 3 hari kemudian baru sampai. Kemudian kita mengutuk-ngutuk itu. Wah, ini nggak benar nih server, nggak benar nih perusahaan, nggak benar, nggak amanat, nggak. Apakah layak kita sebagai seorang muslim menyalahkan seperti itu? Memang salah nggak? Kalau secara zahir ada kesalahan karena kita mengirim, menekan, saya mengirim dan mentransfer untuk pengiriman esok hari sampai. Tapi terjadi error yang kemudian baru 3 hari kemudian baru sampai, atau bahkan 4 hari. Memang kita berhak untuk merasa tidak nyaman. Tetapi ketika kita mengetahui sebab tersebut bukan sebab, ya, bukan hal yang disengaja oleh mereka, maka hal seperti ini harus benar-benar dimaklumi oleh seorang muslim dan tidak layak bagi dia untuk mengutuk, apalagi menyalahkan pihak-pihak yang memang aslinya tidak bersalah. Dan juga kita, siapa suruh kita beli secara online pada waktu overload, gitu kan. Itu yang masalahnya. Jadi memang kita perlu sebagai konsumen juga perlu untuk mengetahui pasar juga kadang-kadang. Ya. Sebagaimana misalnya antum mau pergi ke mall ya menjelang lebaran, misalkan ini konteks lebaran nih, konteks yang perdagangan di dalamnya Masya Allah sehingga lupa tarawih kadang-kadang kaum muslimin ya. Nah, ini biasanya sebagian mall itu membuka sampai jam 12, bahkan ada yang sampai jam 1. Dan terjadi diskon sekian persen, misalnya diskon 50%, 50% 2 hari menjelang lebaran. Ketika Anda mendengarkan hal semacam ini, pastikan benak Anda ini memikirkan bahwasanya pasti banyak orang yang akan ke sana. Ya kan? Tentu, banyak mobil diparkir di parkiran mall. Kemudian banyak motor terparkir sampai tengah malam. Dan sampai jam 11, jam 12 masih banyak orang yang akan berjibun mereka di mall tersebut. Kemudian Anda pun datang. Kemudian melihat banyak sekali orang-orang di sini. Padahal sudah jam 11, sudah jam 12. Anda menunggu sampai jam setengah 1, masih banyak orang. Antrian menuju ke kasir, itu tiap-tiap kasir penuh. Ngantri semua orang karena itu diskonan dan memang momentum yang pas. Sekarang siapa yang mau Anda salahkan? Apakah Anda menyalahkan mall karena menentukan masa yang tidak tepat? Nggak bisa. Apakah Anda menyalahkan para kasir? Nggak bisa. Mereka bukan urusan mereka dan juga mereka tidak bermaksud untuk memaceti. Gitu. Anda kemudian apakah menyalahkan manajemen mall? Tidak bisa. Karena memang ini masalah pasar. Apakah Anda akan menyalahkan para customer? Nggak mungkin. Mereka pun seperti Anda, satu derajat. Apakah Anda akan menyalahkan satpam? Lebih-lebih tidak mungkin. Apakah Anda akan menyalahkan diri Anda? Pasti tidak mau juga disalahkan. Nah, di sini kita harus maklumi, ya, memaklumi kekurangan. Ya, sebelum kita membeli, ya, atau menjual, ada pikiran matang-matang. Kalau ini saya rugi atau tidak? Ini pikiran dalam ilmu ekonomi. Ini ruginya berapa? Untungnya berapa? Harus dipikirkan. Kemudian ada juga wal wafa'u bil huquq. Di antara akhlaknya adalah memenuhi hak-hak orang lain. Memenuhi hak-hak orang lain. Seperti misalnya contoh, Anda bertugas di bagian kasir. Ya, orang membayar kepada Anda. Yang kita perhatikan kalau di supermarket atau di minimarket ya, yang kita perhatikan kadang-kadang ibu-ibu itu nyelak. Ya. Ibu-ibu itu kadang memiliki sifat itu suka nyelak kalau misalnya yang mau bayar itu laki-laki, ya ibu-ibu nyelak. Mungkin dengan alasan di hatinya bahwasanya saya ini perempuan, makhluk lemah. Maka kamu harus mengalah pada saya. Kadang-kadang seperti itu. Baik. Sekarang memenuhi hak-hak. Di antara akhlak muslim untuk kasir ini, dia mendahulukan orang yang lebih dulu. Bukan mendahulukan yang lemah seperti ini, enggak. Lebih dulu dia. Ini bapak ini lebih dulu, Mbak. Bu, ini bapak ini telah terlebih dahulu di sini, maka beliau dulu, ibu nanti setelah ini. Nah, ini termasuk memenuhi hak. Padahal hal yang remeh. Padahal ini adalah hal yang remeh. Tapi ini ada akhlak. Tidak masalah jika ibu-ibu itu marah-marah. Tetapi kita harus bersikap adil di sini.
Hak dia sebagai pengantri pertama harus dipenuhi dan tidak boleh orang menyelak antrian kecuali jika memang darurat sekali, ya kan? Kemudian watajannubul matal. Di sini adalah menghindari sikap menahan hak. Misalnya sikap menahan hak di antaranya adalah tidak membayar hutang padahal mampu membayarnya. Tidak membayar hutang padahal mampu membayarnya. Ada kata tajannub di sini menunjukkan apa? Menunjukkan dia berusaha menjauh, ya, menjauh, ya. Seperti misalnya pernah seseorang, ya, ada seorang ibu-ibu. Dia punya saudara perempuan juga, ya, tapi bukan saudara kandung melainkan masih keluarga lah, saudari perempuan juga, ibu-ibu juga. Ibu-ibu itu pernah meminjamkan uang kepada saudarinya yang di keluarga ini. Rumahnya mungkin anggaplah di Depok, ya. Rumah saudari yang berhutang itu di Depok. Ibu-ibu ini di Jakarta, yang memberikan hutang di Jakarta. Maka ibu-ibu ini sudah lama berbulan-bulan menunggu dibayar, ya, menunggu dibayar oleh yang di Depok ini. Suatu ketika akhirnya dia berinisiatif untuk menelepon saudarinya yang dia berikan hutang ini. Ditelepon dengan nomornya, pakai nomor rumah, afwan, ketika itu nomor rumah, ya. Dia telepon, ketika ditelepon, salam, seorang perempuan mengangkat. Kemudian dia jawab, kapan kamu bayar hutang, dengan menyebut nama. Tiba-tiba perempuan tersebut gelagapan gitu. Kalau bahasa Betawi gelagapan. Kayak gimana ya? Gelagapan itu salah tingkah, tapi terceritakan di kalimatnya terbata-bata. Ini saya bukan ini. Oh bu, itu sudah pindah. Berbohong dia. Berbohong. Supaya apa? Supaya menjauh dari membayar hutang. Ada yang seperti itu, padahal saudara sendiri. Tapi ketika ditelepon, mengaku bukan dirinya, tapi orang lain. Subhanallah. Ini terjadi di beberapa masyarakat. Ada juga yang kemudian mungkin bukan debt collector lah, bukan, tapi orang biasa. Kadang-kadang kalau kita berhutang, punya hutang sama fulan, itu kadang-kadang kita mau bertemu itu sungkan. Ya, kenapa? Karena kita mau beban dia. Sungkan. Akhirnya nggak mau ketemu, nggak pernah bayar. Kalau ada dia, kita langsung lewat jalan lain. Ini nih tajannub. Kita harus bertajannub al-matal. Kita harus meninggalkan atau menjauhi sikap matal. Yaitu sikap apa matal itu? Sikap tidak menunaikan hak. Taib. Kemudian wal ghishi, ya, di sini pakai kasrah, menjauhi ghish, menjauhi kecurangan. Menjauhi kecurangan dalam muamalah itu termasuk salah satu akhlak yang baik yang wajib untuk ditunaikan atau dilaksanakan oleh seorang pengusaha. Al-ghish itu curang. Anda misalnya berdagang jeruk, ya. Kita tahu jeruk, ya. Anda menguasai perjerukan. Tahu mana jeruk yang bagus di jenis ini, tahu mana jeruk yang sudah tidak bagus lagi. Nah, kemudian yang ditampilkan di kotak yang paling depan, yang mana paling menghadap para customer, di situ yang paling ranum warnanya, paling fresh, paling segar, ya, paling wah, brightness-nya itu tinggi gitu. Bagus lah pokoknya. Nah, di bawah, ya, dia mempunyai laci atau bagian bawah, ya, yang tidak dilihat oleh siapapun customer, hanya dilihat oleh Anda sebagai pedagang jeruk. Ini misal saja. Jadi saya bukan menunjuk kepada Anda. Tapi misal di bawah ini, ya, ada apa? Ada plastik-plastik kresek beragam macam. Isinya apa? Isinya campuran jeruk bagus dan jeruk yang sudah busuk atau jeruk yang tidak bagus. Yang sebelah sini itu yang 1 kilo jumlahnya. Yang sebelah sini yang 2 kilo. Yang sebelah sini yang 3 kilo. Yang sebelah sini yang setengah kilo. Dan seterusnya. Sudah Anda taruh di situ. Nah, kemudian datang seorang calon customer, ya, seorang calon pembeli. Datang kemudian mencoba-coba. Wah, nih kayaknya, ya itu bagus itu. Baunya aja udah kerasa. Nih coba dicicipin. Ya, boleh cicipin nggak? Boleh cicipin. Yang mana aja? Silakan yang mana aja. Ini dipersilakan karena itu yang bagus semuanya. Silakan sok tuh. Coba.
dicoba satu, oh iya benar terbukti bagus, alhamdulillah, yuk beli, coba pilih, yuk pilih, dipilih sama ibu itu, nah kan pilih, ya. Kemudian ketika di sini dialihkan sedikit perhatiannya karena mungkin banyak pedagang atau pembeli lain, ditukar dengan yang lain. Set. Oh, berapa pilihnya? Berapa belinya nih? Oh, 1 kilo. Ya, saya ini 1 kilo ya. Terus ditukar. Atau ada penukaran dengan sulap atau semacamnya. Taib, ini termasuk ghish bukan? Ini termasuk ghish. Tidak akan berkah hartanya. Tidak berkah. Nah, ghish atau curang itu jauh dari akhlak Islam. Baik dalam jual beli ya, ataupun dalam muamalah lainnya seperti saat sekolah, ujian ya kan. Ini termasuk masalah muamalah. Suatu sekolah yang menjual soal dan jawabannya padahal tidak dibolehkan oleh negara, atau guru yang memberikan bocoran kepada murid-muridnya, ini ghish, tidak boleh. Ini akhlak yang buruk walaupun guru itu guru agama atau ustaz. Tapi kemudian tadlis dan juga manipulasi, ya, manipulasi dan selainnya, ya. Manipulasi seperti kalau antum ada seorang menjual sandal, ya. Sandal dengan merek yang sama plek dengan merek original. Tapi kualitasnya tentu kualitas KW gitu kan. Sandalnya nama mereknya itu plek sama persis. Ini nggak boleh. Ini pemalsuan. Ini tadlis namanya, pemalsuan. Manipulasi. Orang-orang menyangka ini, Masya Allah ini murah sekali. Iya, ini memang dari produk sana. Ini sudah kadzib, ghish, tadlis. Ya. Na'udzubillah. Baik, itu semua adalah masalah-masalah berkaitan dengan akhlak yang baik dalam ranah muamalah. Sedikit kita baca paragraf berikutnya, ya. Dikatakan oleh penulis, wal akhlaqul hasanatu hiya qiwamud dini wad dunya. Artinya adalah akhlak yang baik itu adalah qiwam, tonggaknya agama dan keduniaan kita. Ya, katanya kan kita harus membalance antara agama dan dunia. Tapi ya dibalance-nya tentu dengan akhlak yang baik. Ada orang yang punya banyak harta tapi akhlaknya baik. Ada orang yang punya ilmu akhirat, ilmu agama banyak tapi akhlaknya baik. Yang bagus adalah yang tersempurna, dia punya ilmu dan dia juga punya harta dan dia akhlaknya baik, itu mantap insyaallah. Dikatakan di sini fal birru husnul khuluq. Bahkan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wa qad bu'itsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyutammima makarimal akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah azza wa jalla untuk apa? Untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak. Di zaman jahiliyah kaum musyrikin Quraisy itu mereka akhlaknya banyak yang bobrok. Kemudian datang Nabi SAW dengan akhlak mulia, dan semakin mulialah beliau setelah dapatnya wahyu, maka jadi sempurna akhlaknya. Wa hasinun nas akhlaqan hum ahabbun nasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabuhum ilaihi majlisan yaumil qiyamah. Perhatikan ini baik-baik teman-teman sekalian, sahabat Niaga dan juga Rabbani TV. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini ahasinun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia akhlaknya, kalau ada manusia yang paling sebaik-baik akhlak, itu adalah ahabbun nas ila Nabi. Adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabuhum ilaihi majlisan yaumil qiyamah. Dan yang paling dekat duduknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Jadi kalau misalnya Anda bercita-cita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Nabi dan dekat duduknya dengan Nabi sehingga bisa bertutur sapa dengan beliau di hari kiamat, itu caranya adalah, oh boleh nggak saya jadi pedagang? Boleh, tapi harus dengan akhlak. Harus dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini akhlak Islami. Ya, di antara akhlaknya juga tidak melanggar peraturan Allah. Mau akhlaknya sebagus apa, tapi Anda tetap berkecimpung dalam masalah riba, maka Anda belum berakhlak sempurna.
bahkan akan mendapat azab jika Allah Ta'ala tidak mengampuni, ya. Faqad dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah, ya. Budi pekerti yang baik, orang yang memiliki kebaikan akhlak, itu dia telah berhasil mendapatkan dua kebaikan, yaitu khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita cukupkan sampai titik ini. Kita akan kembali meneruskan permasalahan berkaitan dengan akhlak pengusaha muslim, ya, insyaallah taala di sesi atau pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah jadikan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.